Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak, Ibu guru semuanya. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan nasional. Perkenalkan, saya Anang Ationo, calon guru penggerak angkatan 7 dari kota Salatiga. Yang pertama adalah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Konsep pemikiran yang pertama dari Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Sebagai seorang guru atau pamong harus memahami bahwa pendidikan adalah menuntun segala potensi dan kekuatan kodrat pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita tahu bahwa anak-anak berasal dari latar belakang yang berbeda, memiliki karakteristik, memiliki keistimewaan dan keunikan masing-masing. Oleh karenanya, guru harus mampu mengetahui keunikan mereka agar bisa menuntun sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Perlu diingat bahwa pendidikan hanya menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan kekuatan kodrat dari sang anak. Konsep menuntun ini adalah perwujudan dari konsep atau pemikiran yang merupakan semboyan pendidikan nasional di Indonesia, yaitu Ingarso sing tulodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Ingarso sing tulodo, di posisi depan seorang guru harus memberikan suri toladan atau contoh yang baik. Kemudian di posisi tengah, madya, seorang guru harus mampu memberikan ide-ide gagasan, berinovasi. Kemudian di posisi belakang, tutwuri, seorang guru harus mampu memberikan dorongan bagi murid-muridnya untuk selalu meningkatkan kompetensi dirinya sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Pendidikan dengan konsep menuntun akan menjadikan anak sebagai manusia merdeka, yang hidupnya baik lahir maupun batin tidak tergantung pada orang lain dan tetap bersandar pada kekuatan sendiri. Sementara itu, konsep pendidikan menuntun di era sekarang, di era dengan perkembangan iptek yang sangat pesat, maka seorang guru harus mengembangkan pola ajar menuntun yang mengembangkan kolaborasi, kritis reflektif, komunikasi, kreatif, dan juga inovatif. Sementara itu, menuntun dalam konteks sosial budaya masyarakat sekitar dapat diartikan dengan menebalkan kodrat anak agar dapat mewariskan kekayaan sosial budaya masyarakat setempat sehingga anak tidak lupa dengan jati dirinya. Di kota Salatiga di mana saya tinggal memiliki banyak kekuatan sosial budaya yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Etika atau unggah-ungguh Jawa, kemudian unggah-ungguh dalam berbahasa Jawa, sikap toleransi atau tepos ligro, dan kearifan lokal budaya yang beraneka ragam seperti acara saparan, nyadran, kemudian ada reok, ada dramblek, topeng ireng, kemudian ada gugon tuhon. Kalau dalam bahasa sekitar adalah ora ilok, memiliki makna yang sangat dalam, sehingga apabila hal-hal tersebut ditebalkan pada anak-anak, mereka diharapkan mengetahui budaya daerahnya dan menjadikannya sebagai sumber belajar, sehingga nantinya diharapkan akan semakin memperkuat jati diri bangsa. Dalam aksi nyatanya, penguatan sosial budaya masyarakat dapat dilaksanakan melalui proyek mata pelajaran dan juga proyek P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila. Pemikiran yang kedua, Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu bahwa anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman.
Kodrat alam adalah kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi oleh kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak berada. Dalam menuntun, seorang guru harus menyesuaikan kodrat alam sang anak. Anak dituntun untuk berkembang dengan menggali kekuatan sosial budaya yang membentuknya, sehingga ajaran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti akan tercapai. Anak diharapkan tidak hanya cerdas lahir, tetapi juga cerdas secara batin. Sedangkan kodrat zaman merupakan perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, anak berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan zamannya. Seorang guru harus membekali anak agar mampu menyesuaikan dan beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Di era digitalisasi dan revolusi industri 4.0, guru harus mengikuti perkembangan sang anak sehingga dapat menuntunnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Sebagai contoh, guru menuntun anak membuat proyek mata pelajaran atau P5 dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti media sosial, YouTube, dan platform digital lainnya. Pikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah pendidikan berpusat pada anak atau guru berhamba pada anak. Dalam hal ini, seorang guru harus melayani anak dengan ikhlas, penuh cinta kasih, welas asih, agar anak mampu berkembang sesuai dengan kodratnya. Guru tidak menuntut hak pada anak, tetapi fokus untuk melayani, membimbing, membuat nyaman, dan membahagiakan sang anak didik. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan berpusat pada murid. Kita tidak dapat memaksakan kehendak sebagai guru pada anak didik untuk menyelesaikan tuntutan mata pelajaran sesuai dengan ekspektasi kita sebagai seorang guru atau pendidik. Sebagai guru tetap melayani anak-anak yang memang membutuhkan perlakuan berbeda, karena sejatinya anak memiliki kodrat dan potensi yang berbeda-beda pula. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, atau karakter adalah perpaduan yang harmonis antara gerak, perasaan, pikiran, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti ini bisa dikatakan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, karsa atau karya, pekerti atau tenaga, yang jika dipadukan akan membentuk keselarasan dalam hidup. Nilai-nilai budi pekerti pada masyarakat setempat bisa dijadikan sebagai sumber belajar agar mampu memperbaiki laku anak. Pemikiran yang kelima dari Ki Hajar Dewantara adalah bahwa anak bukan tabula rasa. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak seperti kertas dengan penuh coretan. Tugas guru adalah menebalkan kodrat positif yang masih samar-samar agar memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Dan kebalikannya, kodrat anak yang negatif harus dibiarkan agar semakin tersamarkan. Menebalkan laku anak dapat dilakukan melalui kekuatan sosial budaya masyarakat setempat. Karena pada dasarnya pendidikan dan kebudayaan adalah dua kesatuan yang harus selalu bergerak. Pendidikan adalah tempat persemayam benih-benih kebudayaan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keenam adalah tentang petani kehidupan. Guru harus memahami murid bahwa mereka memiliki kodrat, potensi, dan karakteristik yang berbeda-beda. Guru tidak dapat memaksa tumbuh kembang anak sesuai dengan kehendak guru itu sendiri. Oleh karenanya, guru harus menuntun anak untuk tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Seperti halnya seorang petani, bahwa jagung yang ditanam pasti akan tumbuh jagung.
Begitu pula dengan padi yang ditanam pasti akan tumbuh padi. Petani hanya bisa berusaha untuk menuntun tumbuhnya tanaman itu sesuai dengan kodratnya dengan memperbaiki tanah, memberi pupuk, air, membasmi hama, dan lain sebagainya, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketujuh adalah kegembiraan. Mewujudkan kegembiraan dalam pendidikan anak dapat dilakukan dengan bermain. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh guru atau pamong dalam menuntun murid mencapai kebahagiaan adalah dengan cara bermain. Konsep bermain akan menumbuhkan olah cipta, rasa, karsa, dan raga. Salah satu contoh yang dapat dilakukan adalah dengan bermain peran atau drama pada mata pelajaran sejarah. Karena dengan penjiwaan pada peran masing-masing akan membuat pembelajaran sejarah menjadi pembelajaran yang bermakna bagi anak didik. Demikian kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan nasional. Selanjutnya adalah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini dan perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktikkan di sekolah dan kelas saya. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya merasa belum puas jika belum menjelaskan materi dalam rangka transfer materi pembelajaran kepada anak didik. Yang kedua, saya masih menganggap murid adalah objek pembelajaran dan pusat pembelajaran adalah guru itu sendiri. Yang ketiga, saya tidak berusaha memahami karakteristik murid. Semua murid saya perlakukan dan dituntut sama, yaitu menyelesaikan seluruh materi pembelajaran. Yang keempat, saya kurang melaksanakan pembelajaran yang terdiferensiasi, baik diferensiasi materi, metode, media, maupun hasil belajar. Yang kelima, saya merasa bahwa pencapaian tujuan pembelajaran dilihat dari nilai hasil ulangan dan nilai tugas, sehingga terkesan hanya mementingkan nilai kognitif saja. Yang keenam, saya menganggap anak yang nilainya di atas KKM adalah siswa atau anak didik yang sukses dalam pembelajaran saya. Selanjutnya adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Antara lain, yang pertama, perubahan paradigma, bahwa saya akan menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran. Tentunya, guru akan menempatkan diri sebagai penuntun atau fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menuntun anak dengan melayani secara ikhlas sesuai dengan kodrat murid agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan. Guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk berkembang sesuai dengan kodrat dasarnya sehingga potensinya dapat dikembangkan secara maksimal. Yang ketiga, dalam pembelajaran, semua anak tidak harus sama dalam menyelesaikan setiap tujuan pembelajaran, karena mereka pada dasarnya mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Yang keempat, saya akan memahami karakteristik dan kodrat murid melalui asesmen diagnosis dari setiap tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kelima, saya akan merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan konsep terdiferensiasi, baik metode, media, maupun proyek yang akan dihasilkan dari murid sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang keenam, saya akan mengidentifikasi sebanyak mungkin kekuatan sosio-budaya masyarakat sekitar yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar sekaligus untuk memperkuat budi pekerti anak.
Dan yang ketujuh, saya akan berusaha memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Dengan pembelajaran yang bermakna akan menjadikan materi pembelajaran itu selalu diingat oleh murid karena mereka memiliki pengalaman langsung dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan bersama-sama dengan murid merancang kesepakatan kelas dengan nilai-nilai yang positif. Yang kedua, saya sebagai guru akan merancang tujuan pembelajaran dan modul ajar yang disesuaikan dengan sumber daya sekolah, masyarakat sekitar, dan tentu saja kebutuhan murid. Yang ketiga, saya akan merancang metode, media, proyek pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan dengan konsep diferensiasi. Yang keempat, saya akan melaksanakan asesmen diagnostik dalam memahami setiap kodrat dan karakteristik anak, agar saya sebagai guru mempunyai dasar untuk menerapkan konsep diferensiasi tersebut, dan kemudian akan menjadikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sang anak didik. Yang kelima, tentu saja sebagai guru, saya akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat zamannya, membekali murid dengan menerapkan pembelajaran abad 21, yang antara lain melatih untuk berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Yang keenam, saya akan memanfaatkan kekuatan sosiokultural masyarakat sebagai sumber belajar dan menuntun anak memperbaiki laku hidupnya agar menciptakan budi pekerti yang luhur. Yang terakhir adalah ceritakan atau konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan di sekolah. Gambaran suasana kelas tersebut antara lain, yang pertama, peserta didik dituntun untuk menerapkan budaya 5S di sekolah, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua, guru membuka pembelajaran dengan salam, berdoa, presensi murid, dan menanyakan kabar, serta pemberian motivasi. Yang ketiga, guru akan selalu menjelaskan bagaimana kesepakatan kelas. Yang keempat, guru akan memberikan pengantar pembelajaran. Yang kelima, guru memberikan murid kebebasan untuk memperdalam materi dengan diferensiasi sumber belajar dan media pembelajaran. Yang keenam, guru akan mengajak murid untuk saling berkolaborasi dan berpikir kritis tentang permasalahan dari materi pembelajaran. Yang ketujuh, murid akan diberikan kebebasan untuk saling berpendapat, memberikan kritik dan saran. Yang kedelapan, guru akan memberikan kebebasan atau diferensiasi laporan proyek hasil pembelajaran. Bisa melalui PowerPoint, laporan infografis, bisa melalui video, bisa melalui audio, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, guru tentu saja melayani murid sesuai kodrat kemampuan. Guru tidak boleh memaksakan murid dalam menuntaskan setiap tujuan pembelajaran secara bersamaan. Untuk proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan di sekolah akan tercermin dari beberapa kegiatan berikut ini, baik melalui dokumentasi foto maupun dokumentasi video. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat.
Dengan susun rencana untuk melakukan penyerangan tersebut. Baik, Sultan. Tapi jangan antara-antara dengan latihan sangat jauh, Sultan. Selain itu, kita juga membutuhkan banyak tenaga dan kesediaan senjata serta makanan supaya bisa bersama lawan dan membuatkan hasil, Sultan. Kita akan membangun lumbung beras di Karawang karena lokasinya sangat strategis. Segera bawa 1.000 pasukan serta keluarganya ke sana dan bangun lumbung beras untuk persiapan penyerangan. Dan jangan lupa untuk memberi pesan kepadaku tentang perkembangan di sana. Cepat sebarkan pengumuman ini ke seluruh rakyatku. Baik, Yang Mulia, akan hamba laksanakan segera. Wahai rakyat-rakyatku, ada berita dari Raja. Akan diadakan sayembara. Barang siapa dapat melawan dan mengalahkan Mas Said, dia akan mendapatkan sebidang tanah di Sukawati. Demikian pemaparan tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia untuk Bapak, Ibu guru, calon guru penggerak angkatan ke-7. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.